sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mayang Nabila, saya dari kelas 91 reguler. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 38 Medan. Meskipun keadaan kita saat ini masih belum membaik dengan adanya wabah virus corona, namun demikian kita harus tetap semangat dan tidak boleh putus asa. Dan kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya, yaitu sikap kemandirian saya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kemandirian juga diartikan sebagai kesiapan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai untuk mengambil inisiatif. Dan berbagai contoh lainnya sikap kemandirian baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Dan langsung saja sama-sama kita saksikan sikap kemandirian saya dalam kehidupan saya. Kegiatan saya jika di rumah juga sebagai contoh sikap yang mandiri. Sebagai contoh, menyapu lantai sudah kewajiban bagi saya untuk melakukan tugas-tugas rumah yang harus saya kerjakan. Sudah biasa dan semakin sering untuk menyapu lantai agar daerah di dalam rumah terlihat bersih dan nyaman, agar tidak ada debu ataupun kotoran yang terbawa dari luar. Dan ketika ada kedatangan tamu pun, kita tak perlu khawatir karena tugas rumah sudah terselesaikan dengan baik. Dan setelah menyapu lantai akan ada tugas rumah selanjutnya yang harus saya kerjakan. Bukan cuma satu yang saya lakui, bahkan lebih dari itu. Dan yaitu saya menyapu halaman rumah saya. Bukan hanya menyapu lantai saja, tapi halaman rumah kita juga harus disapu agar terlihat bersih dan tidak ada terlihat sampah-sampah yang berserakan, supaya nyaman dipandang orang lain sekitar. Dan setelah saya menyapu halaman saya, juga melakukan hal yang sudah biasa yang saya lakukan, yaitu saya mencabuti rumput-rumput yang di halaman saya agar tidak banyak sekali rumput-rumput yang tumbuh di halaman saya. Maka yang saya cabutin dengan baik agar terlihat lebih indah dan tidak terlihat rumput-rumput yang sudah lebat dan banyak. Lalu selanjutnya saya menyiram tumbuh-tumbuhan yang ada di halaman rumah saya. Tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup, sama juga seperti kita, maka kita pun harus merawat dan menjaganya dengan baik. Tumbuhan seperti contoh yaitu bunga, itu pun juga banyak digemari dan dirawat oleh orang-orang sekitar. Bunga-bunga pun juga akan terlihat lebih indah jika diletakkan di depan rumah, akan ada seperti dekorasi bunga yang indah agar terlihat lebih nyaman dipandang. Dan lepas itu pun juga saya mengelap-elap bagian dalam ruang tamu saya agar tidak ada debu-debu yang telah masuk ke dalam rumah saya. Saya sudah terbiasa hidupnya mandiri dan saya juga membantu orang tua saya jika saya memiliki waktu yang luang agar meringankan beban orang tua saya. Dan saya pun tidak ingin dikatakan anak beban orang tua, dan kita pun juga harus memiliki sikap yang mandiri. Dan saya pun melanjutkan tugas saya tanpa suruhan orang tua dan langsung saya lakukan. Dan setelah keluarga dan juga saya lepas makan, lalu pun saya mencuci piring kotor agar tidak tampak banyak dan berserak menumpuk seperti itu. Maka pun saya langsung mencuci piring dan kemauan saya sendiri dengan tanpa suruhan dari orang tua. Dan lepas itu pun saya melanjutkan tugas saya lagi, yaitu saya membuang semua sampah-sampah yang ada di dalam rumah saya agar tidak semakin menumpuk sampah-sampah jika dibiarkan begitu saja. Maka pun saya segera membuangnya agar tidak akan menimbulkan suatu penyakit. Dan saya sudah terbiasa membantu pekerjaan di rumah tanpa adanya suruhan dari orang tua lagi. Dan ketika ibu saya mencuci baju, lalu pun saya membantu ibu yang untuk menjemurkan pakaian yang sudah dicucikan oleh ibu saya agar ada sedikit keringanan pada ibu saya. Saya pun langsung menjemurkan pakaian tersebut di pagi hari karena matahari sudah timbul dan hari pun tampaknya sudah mulai panas agar baju tersebut akan cepat kering. Sebelum saya melanjutkan lagi pekerjaan saya hendak keluar rumah untuk membeli paket saya untuk belajar online nanti. Saya membeli paket juga pakai uang saya sendiri. Ibu saya pun juga memberikan uang ke saya secukupnya, namun saya tidak memboroskan uang yang diberi ibu saya, tapi saya mengumpulkannya dan menabungkannya untuk membeli suatu hal yang penting. Paket sangat penting bagi siswa ketika untuk belajar online. Lantas bagaimana jika tidak ada kuota internet untuk belajar? Makanya saya pun membeli paket saya untuk digunakan sebaik-baik mungkin.
Dan ketika saya pulang untuk beli paket saya, dan ibu saya hendak pergi untuk hal yang ibu saya harus lakukan, dan ibu saya menyuruh saya untuk membeli sayuran di kedai karena ibu saya tidak sempat membelinya karena ada keperluan mendadak yang harus dia lakukan. Maka pun saya menggantikannya untuk belanja di kedai. Dan lalu pun saya melanjutkan lagi tugas rumah saya, yaitu saya menggosok baju saya dan juga baju keluarga saya yang telah kusut. Agar misalkan ketika kita ingin bepergian ke suatu tempat akan memakai pakaian yang rapi dan tidak kusut, dan kita pun nyaman merasakannya. Dan tak lupa saya untuk melakukan ibadah sholat, karena sholat wajib untuk bagi umat muslim. Sholat pun merupakan sikap yang kemandirian religiusitas yang harus kita kerjakan dengan yang diutamakan niat kita untuk melakukan ibadah sholat. Sama juga kita seperti meneladani sikap Nabi kita Rasulullah SAW yang tak pernah lupa untuk melakukan ibadah yang wajib untuk umat muslim. Dan setelah sholat tidak lupa untuk membaca Al-Quran dan sambil memahaminya, karena Rasulullah juga mengajarkan umat muslimnya untuk sering dan terlatih untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci kita bagi umat muslim, dan itu pun sikap yang mandiri dalam religiusitas tanpa suruhan dari orang lain, namun kitalah yang mengawali dan melakukannya dengan niat kita tersendiri. Dan jika kita selepas sholat dan akan ditambah lagi untuk membaca Al-Quran, maka hati kita akan tenang dan dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Berbagai banyak macam-macam sikap kemandirian yang sudah pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pun saya belajar di rumah secara online yang sudah diberikan tugas kepada guru kami. Dengan keadaan kondisi wabah virus corona saat ini, maka seluruh siswa pun ditetapkan belajar secara online dirumahkan, dan saya pun sudah terbiasa dan terlatih untuk hidup mandiri. Saya pun belajar sendiri dan menyelesaikan semua tugas-tugas saya yang telah Bapak dan Ibu berikan. Dan saya pun juga melakukan kegiatan yang diberikan oleh guru kami untuk membuat suatu karya kerajinan yang akan masing-masing kami buat, agar supaya kami dapat berpikir kreatif, mandiri, dan juga produktif, agar supaya dapat untuk mengembangkan bakat seorang anak dalam pola pikir tertentu, meskipun membuatnya di rumah bukan di sekolah. Dulunya ketika telah selesai membuat suatu kerajinan, langsung kami tunjukkan berhadapan dengan guru kami, namun semua berbeda, hanya dipotret lalu dikirimkan melalui WA ataupun Google Classroom. Dan saya pun juga ikut berorganisasi di waktu sekolah, yaitu melakukan organisasi siswa intrasekolah. Dan saya melakukan kegiatan yang termasuk kegiatan OSIS, namun semenjak adanya COVID melakukannya di rumah, seperti membuat video atau foto yang bertentangan kegiatan OSIS dengan menjelaskan tentang dan keadaan di Sekolah SMP Negeri 38 Medan. Dan inilah foto-foto kami anak OSIS di SMP Negeri 38 Medan bersama kepala sekolah kami, Ibunda Haja Rohanim SPDMM, dan beserta guru-guru yang lainnya. Dan saya pun juga pernah mendapatkan juara umum yang kedua dari seluruh siswa SMP Negeri 38 Medan. Saya bersungguh-sungguh belajar di sekolah untuk mendapatkan sebuah prestasi yang saya dapatkan. Dan itulah sikap kemandirian saya yang pernah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari saya. Istikan dan aktifkan waktu luangmu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi dirimu, dan biasakanlah pada diri kita untuk aktif dalam hidup mandiri, karena sikap yang mandiri adalah orang-orang yang siap untuk bertanggung jawab dalam hal apapun. Saja yang bisa saya sampaikan pada kalian semuanya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan tetap semangat, dan tetap di rumah saja, dan berdoa semoga wabah virus corona akan cepat berlalu.
Dan paling penting yang paling kita utamakan adalah 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.